Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem persamaan linier non-homogen. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait dengan penyelesaian SPL menggunakan matriks. Nah, di sini kita akan bahas lebih spesifik terkait dengan SPL non-homogen. Baik, kita mulai dulu dari SPL secara umum. Jadi, seperti yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, ini ada di sebelah kiri. Di sini misalkan ada sebuah SPL dengan 3 persamaan. Kemudian, untuk menyelesaikannya, kalian harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk matriks. Nah, dari bentuk matriks ini kita punya masing-masing bagian yang kita sebut dengan yang pertama yang di sini. Ini kita sebut dengan matriks koefisien karena merupakan koefisien dari persamaan ini. Kemudian bagian ini kita sebut sebagai matriks variabel. Kemudian yang di bagian terakhir adalah matriks konstanta. Nah, secara umum bentuk SPL dalam notasi matriks itu bisa kita tuliskan sebagai AX sama dengan G. Nah, dari sini kalian nanti akan membentuk penyelesaiannya dari matriks augmented-nya. Jadi dari persamaan matriks ini kalian akan membentuk matriks augmented. Masih ingat simbolnya adalah AG. Jadi cukup dituliskan matriks koefisiennya dengan matriks konstantanya. Kemudian kalian ubah dengan menggunakan OBE membentuk matriks echelon. Nah, secara khusus ada bentuk SPL lain di mana yang matriks konstantanya ini adalah 0 semua. Ini juga sama, dalam penyelesaiannya kalian nanti membentuk notasi matriks, kemudian secara umum kita terbentuk matriksnya adalah AX sama dengan G dan dibentuk matriks augmented-nya. Oke. Nah, jadi dari dua contoh tersebut sebetulnya SPL itu ada dua jenis berdasarkan dengan nilai dari matriks konstantanya yang di belakang, yang di sini adalah nilai dari G-nya. Jadi secara umum bentuknya kan AX sama dengan G. Nah, kita lihat apakah G-nya sama dengan 0 atau tidak. Kalau G-nya sama dengan 0, maka SPL tersebut kita namakan sebagai SPL homogen. Jadi kita lihat dari yang di belakang sini, konstantanya itu semuanya adalah 0. Kita sebut dia sebagai SPL homogen. Nah, kalau G-nya tidak sama dengan 0 atau ada yang tidak 0, maka kita sebut dia sebagai SPL non-homogen. Jadi persamaannya tetap sama, AX sama dengan G, dan kita lihat di sini konstantanya ada yang tidak 0. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dulu terkait dengan SPL yang non-homogen. Nah, berdasarkan penyelesaiannya, SPL non-homogen itu dibagi menjadi 3. Jadi untuk melihatnya kita lihat dulu dari punya atau tidak punya solusi. Dari SPL non-homogen AX sama dengan G ini, kalian nanti akan mengubahnya menjadi matriks augmented AG. Kemudian kalian akan ubah ke bentuk matriks echelon atau matriks echelon baris tereduksi. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan apakah SPL itu mempunyai jawaban atau kita sebut konsisten atau tidak memiliki jawaban atau kita sebut inkonsisten. Jadi berdasarkan penyelesaiannya itu ada konsisten atau inkonsisten. Nah, dari mana kita lihatnya? Kita lihat dari R-nya.
R itu apa? R itu adalah ringnya. Ring adalah banyak jumlah atau banyaknya baris yang tidak nol pada matriks eselonnya. Oke, jadi nanti kalian sudah ketemu bentuk di matriks eselonnya, kalian lihat ringnya. Kalau RA tidak sama dengan RAG-nya, maka dia tidak mempunyai jawaban. Berarti solusinya adalah inkonsisten, tidak mempunyai jawaban. Kemudian kalau misalkan RA-nya sama dengan RAG, maka SPL tersebut memiliki jawaban, artinya konsisten. Nah, di sini dibagi lagi menjadi dua. Apakah jawabannya tunggal, atau jawabannya banyak solusi atau tunggal. Nah, jawaban tunggal itu kalau RA sama dengan RAG sama dengan N-nya. N ini adalah variabel, banyaknya variabel. Kemudian dia memiliki banyak jawaban kalau RA sama dengan RAG tetapi kurang dari N-nya. Artinya nilai N-nya itu lebih banyak daripada RA dan RAG-nya. Oke. Nah, dalam penyelesaiannya kalian di sini bisa menggunakan metode Gauss atau Gauss-Jordan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke. Nah, ini tadi yang disebut dengan ring. Ring matriks itu ditulis sebagai RA. RA ring itu merupakan banyaknya baris yang tidak nol dari bentuk eselon barisnya. Jadi misalkan dari suatu matriks Nah, ini sudah bentuk ke matriks eselon. Nah, yang dilihat R-nya itu adalah banyaknya baris yang tidak nol. Nah, di sini yang tidak, ini ada baris nol yang di baris ketiga. Banyaknya baris yang tidak nol di sini ada 2 baris, maka R-nya atau di sini RA-nya adalah 2. Oke. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. Yang pertama ini adalah contoh SPL dengan penyelesaian tunggal. Misalkan di sini ada sebuah SPL dengan 3 persamaan dan juga 3 variabel. Variabelnya di sini adalah X, kemudian Y, dan Z. Nah, dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, kalian bisa melakukan OBE sehingga nanti terbentuk matriks eselon baris tereduksinya. Nah, bentuk terakhirnya seperti ini. Ini sudah dioperasikan, matriks augmented-nya dioperasikan dengan OBE, hasil terakhirnya membentuk eselon baris tereduksinya seperti ini. Nah, dari bentuk eselon baris tereduksi ini, kita peroleh RA. RA itu berarti adalah ring pada matriks A. Ini tadi kalau bentuknya augmented, itu kan simbolnya AG. Nah, kalau yang disebut dengan RA atau ring A itu adalah ring dari matriks A-nya saja. Berarti dari matriks A saja, dari matriks A yang ini saja, kita lihat berapa banyak baris yang tidak nol. Ternyata semuanya adalah baris tidak nol, berarti RA-nya adalah 3. Kemudian, yang kedua adalah RAG. RAG adalah ring pada matriks augmented, berarti dilihatnya secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan kita punya berarti di sini menjadi 4 kolom. Nah, pada AG ini atau matriks augmented ini, baris yang tidak nol itu jumlahnya banyaknya ada 3, maka RAG-nya adalah 3. Kemudian tadi N-nya adalah variabel dari SPL-nya. Variabelnya tadi X, Y, Z, berarti N-nya adalah 3. Nah, dari sini kita peroleh ternyata nilai RA itu sama dengan RAG sama dengan N. RA
sama dengan RAG sama dengan N. Maka dia memiliki penyelesaian tunggal. Dia termasuk penyelesaian tunggal. Nah, dari bentuk eselon baris tereduksi yang terakhir ini, kalian sudah bisa menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, seperti pada penyelesaian SPL yang sebelumnya. Jadi di sini kalian kalau kalian kalikan dengan matriks variabelnya, maka ini langsung ketemu X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah negatif 1. Jadi penyelesaiannya ini tunggal, hanya ini saja penyelesaiannya dengan pasangan berurutan X, Y, Z-nya adalah 2, 3, negatif 1. Oke, jadi yang disebut tunggal itu berarti solusinya di sini hanya ada 1. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, di sini adalah contoh terkait dengan SPL yang memiliki banyak solusi atau banyak jawaban. Contoh kedua, terdapat SPL dengan 3 persamaan dan di sini variabelnya ada 4, K, L, M, N. Jadi variabelnya ada 4. Nah, sama dengan yang sebelumnya, penyelesaiannya kalian bisa menggunakan metode Gauss-Jordan atau dengan menggunakan metode Gauss. Kalian ubah SPL ini menjadi notasi matriks, kemudian kalian ubah ke bentuk matriks augmented AG. Nah, dari matriks augmented AG tersebut, kalian lakukan OBE sehingga membentuk matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris tereduksi. Oke, di sini terbentuknya adalah matriks eselon baris ya, bukan tereduksi. Jadi ini mohon maaf kesalahan. Jadi ini metodenya adalah metode Gauss. Nah, dari eselon yang terbentuk ini, bentuk terakhirnya sudah bentuk paling sederhana ini, kita cek kembali, kita tentukan nilai dari ringnya, dari RA, RAG maupun dari banyaknya variabel. Nah, sama seperti tadi, RA itu ditentukan berarti kita lihat hanya pada matriks A saja, berarti hanya di sini. Dari matriks A saja, kita bisa lihat ada satu baris yang bernilai 0 atau kita sebutnya adalah baris 0. Banyaknya baris yang tidak 0 di sini berarti adalah 2, maka RA-nya adalah 2. Kemudian RAG, nah RAG kita lihat secara keseluruhan. RAG dari 1, 2, 3, 4, 5 kolom ini, 5 kolom 3 baris ini, kita lihat bahwa ternyata yang baris paling bawah juga merupakan baris 0 dan 2 baris yang lainnya merupakan baris yang tidak 0, berarti RAG-nya ada 2. Kemudian kita lihat banyaknya variabel. Di sini tadi sudah disebutkan variabelnya adalah K, L, M, dan N. Maka di sini ada 4 variabel. Nah, karena nilai RA sama dengan RAG, tetapi kurang dari nilai N-nya, maka SPL ini memenuhi tadi yang kedua. Dia memiliki jawaban, tetapi jawabannya itu banyak atau SPL dengan penyelesaian banyak jawaban. Nah, untuk menyelesaikan atau menentukan penyelesaian umumnya, maka yang pertama kita cari dulu variabel bebasnya. Variabel bebas itu kita hitung dari N dikurangi R. N tadi adalah banyaknya variabel K, L, M, N. Nah, tadi variabelnya ada 4. Kemudian R-nya adalah ringnya. Karena ini tadi masuknya adalah SPL yang memiliki banyak jawaban, maka RA dan RAG-nya kan sama. Jadi tadi sama-sama 2. Nah, kita peroleh di sini variabel bebasnya adalah 2. Nah,
variabel bebas itu untuk apa sebetulnya? Variabel bebas itu untuk kita menentukan permisalannya. Nah, jadi kita punya variabel utamanya tadi K, L, M, N. Nah, di sini kita punya variabel bebas yang merupakan permisalan solusi dari beberapa variabel tersebut. Nah, dalam kasus ini karena variabel bebasnya 2, maka di sini nanti ada permisalannya ada 2 yang merupakan permisalan solusi dari kedua variabel bebas. Nah, cara menentukan variabel bebasnya itu seperti apa? Kita kembali lagi ke sini. Saya hapus dulu. Dari SPL yang terakhir, kita lihat variabel bebas itu ditentukan dari ini kan gini-gini. Di sini nanti dari matriks koefisiennya, ini kan nanti sebetulnya dikalikan dengan matriks matriks variabel K, L, M, dan N. Nah, kita lihat pada kolom yang tidak memiliki elemen utama. Jadi, di kolom pertama itu punya elemen utama. Di kolom kedua tidak ada. Di kolom ketiga itu memiliki elemen utama dan di kolom keempat tidak ada. Nah, pasangannya kan seperti ini. Nanti baris pertama dikalikan dengan variabel K. Baris kedua dikalikan dengan variabel M, L. Baris ketiga. Oh, gini. Bukan per variabel ya. Maksud Bisna tadi itu kalau perkaliannya itu kan kita kalikan baris kali kolomnya, artinya nanti kan 1 ketemunya dengan K, negatif 1 ketemunya dengan L. Nah, di sini atau secara umum ini kan nanti perkaliannya dengan variabel K, kemudian yang ini L, kemudian ini M, dan yang ini adalah N. Nah, ya, jadi yang di sini yang tidak memiliki elemen utama itu adalah L dan N. Maka variabel bebasnya yang kita pilih adalah variabel L dan variabel N. Nah, setelah kita memilih dua variabel tersebut, jadi dipilih dari kolom yang tidak memiliki elemen utama. Oke. Kemudian setelah menentukan dua variabel bebas tersebut, maka kita lakukan permisalan. Karena ada dua variabel bebas, jadi kita misalkan keduanya, misalkan di sini L-nya sama dengan alfa dan N-nya sama dengan beta. Nah, setelah itu dari L sama dengan alfa dan N sama dengan beta, kita selesaikan bentuk SPL baru dari eselon yang terbentuk yang terakhir tadi. Di eselon yang terakhir tadi kita bisa menentukan SPL baru bentuknya seperti ini. Nah, tinggal diselesaikan saja dengan mensubstitusikan nilai L-nya itu sama dengan alfa dan N-nya sama dengan beta. Jadi silahkan dihitung sendiri, nanti nilai M-nya ketemu ini dan nilai K-nya ketemu ini. Nah, kemudian kita peroleh solusinya, berarti variabel K, L, M, N solusinya adalah ini tadi, K-nya sama dengan alfa plus 7 beta min 4, L-nya sama dengan alfa, M-nya sama dengan min 2 beta plus 1, N-nya sama dengan beta. Jadi secara umum solusinya bisa dituliskan seperti ini. Pasangan berurutan dari variabel K, L, M, N adalah alfa plus 7 beta min 4, alfa, negatif 2b plus 1, negatif 2 beta plus 1, beta. Ini kita sebut sebagai penyelesaian umum. Kenapa penyelesaian umum? Tadi kan di awal untuk contoh 2 ini sudah ditemukan bahwa ternyata SPL ini punya banyak jawaban. Nah, kenapa
bisa dikatakan banyak jawaban, karena di sini tadi kita masih menggunakan variabel secara umum, ada alfa dan betanya. Nah, secara khusus kita bisa mengambil sebarang bilangan. Nah, misalnya kita pilih alfanya sama dengan 1, betanya sama dengan 0. Maka solusi dari SPL tersebut akan memenuhi nilai dari ini kalau nilai alfanya 1, betanya sama dengan 0. Nah, kalau kita ambil alfanya 1, betanya 1, akan diperoleh solusi yang lain lagi. Nah, ini berarti solusinya itu tidak hanya satu, artinya banyak jawaban. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, ini adalah contoh SPL yang tidak memiliki jawaban atau tidak memiliki solusi. Ya, penyelesaiannya itu tidak ada jawabannya atau jawabannya tidak ada solusinya. Ya, oke. Dari SPL ini kita ketahui ada satu SPL dengan 3 persamaan dan memiliki 4 variabel. Variabelnya masih sama, yaitu K, L, M, dan N. K, L, M, dan N. Nah, dengan cara yang sama, kalian ubah ke notasi matriks, kemudian kalian bentuk ke matriks augmented, AG, kemudian kalian lakukan OBE untuk membentuk matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris tereduksi. Nah, dari bentuk tersebut, sudah bentuk terakhir, kita lihat ringnya masing-masing. Jadi, sama, kita cari RA, RAG, dan nilai N-nya. N-nya 4. Jelas, sekarang variabelnya tadi K, L, M, N. Kemudian RA-nya. RA, kita lihat pada matriks koefisiennya yang A saja. Nah, di sini, di baris terakhir ini ada baris 0. Dan 2 barisnya adalah baris yang tidak 0. Berarti RA-nya adalah 2. Kemudian untuk RAG berarti kita lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan pada matriks augmentednya. Secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan ternyata tidak ada baris yang memiliki baris 0. Artinya banyaknya baris yang tidak 0 berarti 3. 1 bukan baris 0, 2 bukan baris 0, 3 juga bukan baris 0. Di sini ada elemen 2. Ya, jadi yang kita lihat augmentednya. Kalau tadi yang kita lihat A-nya saja itu memang baris 0. Tapi kalau kita lihat AG-nya, augmentednya, dia ternyata bukan baris 0. Maka di sini RAG-nya adalah 3. Nah, karena nilai RA dan nilai RAG-nya tidak sama, maka SPL tersebut tidak memiliki solusi atau tidak ada jawabannya. Ya, tidak memiliki solusi. Kenapa bisa seperti ini? Nah, dari bentuk eselon yang terakhir ini, bentuk eselon yang terbentuk, kalian bisa membuat persamaan yang baru. K min L plus 2M min 3N sama dengan min 2. Kemudian KL M ditambah 2N sama dengan 1. Kemudian 000 sama dengan 2. Nah, kita lihat bentuk SPL barunya. Nah, perhatikan pada persamaan yang ketiga. 0K ditambah 0L ditambah 0M ditambah 0N sama dengan 2. Adakah nilai yang memenuhi variabel KLMN sehingga nilainya adalah 2? Padahal koefisiennya semuanya adalah 0. Nah, jawabannya ya tentu tidak ada. Nah, karena hal tersebut, maka SPL ini tidak memiliki solusi. Oke, baik, itu saja terkait dengan SPL non-homogen. Semoga kalian bisa membedakan antara SPL homogen dan non-homogen. Kemudian dari SPL non-homogen tersebut terdapat 3 penyelesaian, 3 bentuk penyelesaian, yaitu yang pertama tadi ada jawabannya atau solusi tunggal, kemudian ada banyak solusi, kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki solusi.
Nah, identifikasi masing-masing perbedaannya seperti apa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.